Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa Abdul Fattah. Di sini saya akan membuat desain rencana atap dak beton. Untuk asnya sendiri saya sudah membuatnya seperti berikut. Pertama, kita akan membuat kolom terlebih dahulu. Untuk dimensi kolomnya sendiri yaitu 15 x 15. Setelah itu jangan lupa kita arsir untuk kolom yang telah kita buat berupa arsir solid. Setelah itu kita tempatkan kolom yang telah kita buat pada intersection, pada as yang telah kita buat seperti berikut. Untuk membuat kolomnya sendiri kita bisa menggunakan shortcut rectangle atau REC. Nah, setelah kita tempatkan semua kolom pada as yang telah kita rencanakan, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat balok. Nah, untuk balok sendiri terdiri dari dua macam, yaitu balok induk dan balok anak. Untuk garisnya sendiri, gambar balok menggunakan garis putus-putus. Sekarang kita akan menggambar untuk balok induknya terlebih dahulu. Untuk menggambarnya kita menggunakan shortcut multiline. Untuk scale-nya yaitu 15 cm dan di justify pada 0 agar titik dari multiline itu berada pada titik tengah. Nah, kita gambar balok induk pada bagian terluar terlebih dahulu, yaitu menghubungkan kolom yang ada di luar yang ada pada bagian luar. Setelah kita selesai menggambar balok induk bagian luar, lalu untuk di tengahnya sendiri, penggunaan balok induk kita gunakan untuk pada as yang vertikal seperti berikut. Untuk dimensi balok induknya sendiri kita menggunakan 15/30. Lalu selanjutnya untuk as yang horizontal kita akan menggambar balok anak dengan dimensi 12 x 30 cm. Sama halnya seperti menggambar balok induk, kita menggunakan multiline seperti berikut. Setelah kita selesai menggambar balok induk dan balok anak, kita rapihkan terlebih dahulu baloknya. Sebelum itu kita harus mengeksplod dulu dari garis multiline yang telah kita buat agar lebih mudah untuk diatur. Kita trim bagian yang tidak perlu agar balok lebih rapi. Dan untuk garis putus-putusnya sendiri kita rapihkan agar lebih terlihat pada gambar desain. Setelah balok sudah selesai, untuk selanjutnya kita akan membuat rangka skylight-nya, yaitu menggunakan berjaringan, serta rangka kanopinya juga menggunakan berjaringan, ya agar terlihat lebih rapi dan terlihat. Untuk bagian kolomnya kita rubah dulu warnanya. Sekarang kita akan menggambar kanopinya terlebih dahulu. Untuk rangkanya yaitu menggunakan berjaringan. Untuk rangkanya sendiri rencananya kita akan menggunakan panjang 9 meter dan lebar 5,5 meter. Kita menggambar menggunakan shortcut rectangle seperti berikut agar lebih mudah dan lebih cepat. Setelah selesai membuat rectangle, lalu kita explode terlebih dahulu rectangle yang telah kita buat. Habis itu kita offset sejauh 30 cm. Setelah kita offset, untuk bagian ujungnya kita akan fillet. Tidak lupa kita rubah dulu radiusnya menjadi 0 agar terhubung garisnya. Untuk ujung yang lain kita
akan melakukan stretch pada garis. Kita hubungkan garis-garisnya. Setelah itu kita rapikan lagi, bisa menggunakan extend. Untuk baja ringan sendiri yaitu memiliki dimensi 35/75 mm. Karena ini tampak atas, maka kita offset sejauh 35 mm. Nah, untuk desain rangkanya sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk saya sendiri akan menggunakan desain rangka sebagai berikut. Nah, untuk membaginya agar rata seperti berikut, saya sendiri menggunakan shortcut define. Untuk jumlah sectionnya sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah kita selesai membuat rangka kanopi, kita lanjutkan untuk membuat rangka skyline sendiri. Tidak jauh berbeda dengan saat membuat rangka kanopi. Untuk shortcutnya sendiri tidak jauh berbeda, yaitu menggunakan rectangle, extend, dan define. Untuk desainnya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Setelah membuat rangka skylight, kita lanjutkan untuk penulangan pada dak atap beton. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk simbol segitiga menghadap ke arah kanan, artinya tulangan berada pada bagian paling atas. Lalu untuk segitiga yang mengarah ke arah kiri, artinya tulangan berada pada bagian paling bawah. Lanjut untuk segitiga untuk dua segitiga yang mengarah ke bawah, artinya tulangan berada pada bagian di bawah tulangan paling atas. Untuk dua segitiga menghadap ke atas, artinya tulangan berada pada bagian di atas tulangan paling bawah. Untuk penulangannya sendiri, di sini saya menggunakan tulangan berdimensi 8 berjarak 150 mm. Lalu untuk tulangan bawahnya itu menggunakan diameter 12 mm serta berjarak 200 mm. Untuk gambar penulangannya sendiri kurang lebih seperti berikut ini. Saya gambar per bagian tulangannya, menyesuaikan dengan bentuk dari dak betonnya, menyesuaikan pada balok serta dak beton yang telah kita buat.
selesai kita gambar penulangannya, jangan lupa kita masukkan keterangan dari dimensi serta jarak dari tulangan, lalu kita buat menyesuaikan. Bisa diperhatikan kurang lebih sebagai berikut. Setelah kita selesai membuat penulangan serta memberikan keterangan pada tulangannya, kita lanjutkan. Oh iya, saya lupa untuk membuat ritisan dari atapnya sendiri. Kita akan membuat ritisan sejauh 175 mm. Oke, saya lanjutkan. Untuk berikutnya kita akan membuat simbolnya sendiri. Untuk bagian kanopi dan skylightnya kita nanti rencananya akan menggunakan kaca, maka kita harus menggambar simbol kacanya juga. Lalu setelah itu kita juga harus menggambar dari simbol dak betonnya sendiri. Kita akan menggunakan fitur HE, menggunakan AR Concrete. Kurang lebih gambarnya kita buat seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita sudah selesai menggambar semua seperti balok, tulangan, serta dan lain-lain, selanjutnya kita harus membuat dimensi dari rencana atap yang kita telah buat. Agar lebih mudah dalam membuat dimensi, saya akan meng-hide dulu layer-layer yang tidak dibutuhkan. Saya akan menggambarnya dari asnya agar membuat dimensi lebih mudah. Kurang lebih seperti ini, dilihat atau diperhatikan.
setelah dimensi telah dibuat, jangan lupakan juga untuk elevasi dari ketinggian atapnya sendiri. Maka kita akan membuatnya seperti berikut ini. Kita tempatkan pada bagian atapnya, sesuaikan dengan ketinggian yang telah direncanakan. Oke, setelah itu kita lanjut untuk menggambar dari potongan. Fungsi potongan ini agar kita nanti mudah untuk menggambar detailing dari atapnya sendiri. Bisa diperhatikan sebagai berikut. Dalam menggambar potongan kita juga harus memperhatikan arahnya. Apakah potongan tersebut arahnya ke depan, samping kanan, atau samping kiri, atau ke belakang. Kita harus memperhatikan arah dari potongannya. Kurang lebih gambarnya bisa dilihat seperti berikut ini.
Oke, ini hasil akhirnya kurang lebih untuk gambar desain rencana atap dak beton kurang lebih seperti ini. Mungkin banyak salah atau kurangnya dalam desain tersebut karena saya sendiri masih belajar, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.